Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 Oktober 2025, sekitar jam setengah 5 pagi. Saat ini kita start dari kota Malang ya nih, di depan stasiun Malang. Dan rencananya akan melakukan perjalanan dengan motor listrik Paka Cavarli, mengelilingi Gunung Semeru dan juga Bromo ya guys ya. Kalau yang lain mungkin menyebutnya dengan 360 atau 360 dengan mengelilingi kota tertentu. Nah, kita juga kurang lebih konsepnya kayak gitu. Tapi yang diputerin itu gunung aja ya guys ya. Jadi kita sebut aja touring kali ini dengan makanya keliling gunung atau MKG. Hmm. Ya, di depan itu ada pasar besar ya. Kita akan melewati pasar. Tuh, masuk banyak keramaian di sini kalau kita lihat. Ya, karena masih pagi ya, subuh. Jadi cenderung ramai di sini. Ya, mohon maaf ya kalau misalnya gambarnya kurang bagus. Entah itu goyang, ngeblur, atau brightness-nya yang kurang bagus dan lain-lain ya. Semoga kedepannya bisa diperbaiki lebih baik lagi. Ya, di depan kita ada flyover ya, yang kita akan lewati. Flyover ini akan menuju ke stasiun Kota Lama. Jadi Malang ini tidak terlalu banyak flyover ya jumlahnya. Salah satunya ini yang kita lewati ini. Ya, di depan kita akan melewati perempatan Gadang. Di sebelah kiri ini kita bisa ke Pasar Gadang, ada Terminal Gadang, angkot seperti AMG, ABG, LDG, yang G itu artinya Gadang ya. Itu di sebelah kiri, kemudian sebelah kanannya itu bisa ke Kebon Agung, Kebon Sari, ada juga Samsat Kota Malang ya. Kalau lurus kita akan menuju ke Dampit. Di depan kita ada pertigaan. Kalau ke arah kanan itu akan menuju ke Panjen. Kita ambil kiri ke arah Dampit ya. Itu mungkin jalannya via Wajab.
Nah, di depan ada pom bensin, mungkin kita bisa mampir dulu. Enggak deng, di sebelahnya ya, di PLN. Mainlah bisa ke WC dulu atau waterback ya. Ini di depan ada pertigaan, kalau kita belok ke kiri itu adalah Jalan Maijen Sungkono. Kalau lurus terus itu bisa menembus ke Jalan Sawah Jajar dan juga tol ya. Di depan ada pertigaan, kalau kita ambil lurus itu bisa ke arah Gondang lagi. Sementara kita ambil kiri, kita akan lanjut menuju ke arah Baca. Nah ini kalau ke arah kanan nih, tuh bisa ke arah Durennya. Jadi kita ambil ke arah lurus ini dulu ya jalannya.
Ya, sepertinya di depan ini ada perbaikan jalan. Ya, kemungkinan perbaikan untuk jembatan ya. Jadi bikin jalan berpasir. Kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya kita lebih baik lewat belok kanan tadi ya ke arah Turen dibandingkan jalur lurus seperti ini. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja perjalanan. Di sini sebenarnya ada view yang bagus ya. Jadi di depan kita tuh sebenarnya terlihat Gunung Semeru, kemudian di bawahnya diseliputi dengan kabut atau awan-awan ya, tapi sayangnya tidak terlihat karena
ada matahari ya, jadi mungkin backlight ya, jadi tidak terlihat di sini. Oh ya guys, kita touring yang agak ringan aja ya. Kita nanti puterin di kaki gunungnya aja. Ya, bagian bawah gunungnya lah. Nah, karena kita naik motor listrik, maka yang perlu diperhatikan adalah ada titik pengecasan di sepanjang jalur. Terus jarak antara titik pengecasan disesuaikan dengan kemampuan motornya. Kita juga perlu lihat medannya atau sudut elevasinya kayak gimana. Kalau misalnya dapat tanjakan yang curam banget, berarti jalur itu jadi pertimbangan buat kita. Apakah masih memungkinkan atau tidak? Bagaimana juga nanti resiko yang akan dihadapi dan seterusnya. Ya, namanya juga pakai motor listrik yang mesinnya ada di roda ya guys ya. Bukan tipe yang mid drive atau side drive. Udah gitu kita ini naik motornya berdua ya guys ya. Jadi beban yang ditanggung motornya semakin bertambah. Otomatis akan berefek pada kemampuan si motornya itu sendiri dalam menghadapi tanjakan yang curam. Ya, semoga aja aman ya guys ya. By the way, ini adalah perjalanan pertama kita dengan Maka Cavalry dengan jarak yang lumayan jauh, yaitu totalnya lebih dari 250 kilometer dalam satu kali perjalanan atau one day trip.
Kalau belok kanan itu bisa ke Rumah Sakit Umum Bogor Duren, kemudian kalau lanjut lagi lurus bisa tembus ke Pasar Duren. Terus plan kita gimana nih? Kita kan tadi udah start dari Malang. Habis itu kita akan mengunjungi beberapa kota yaitu Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, dan berakhir kembali di Malang dengan arah kebalikan jarum jam yang akan diselesaikan dalam satu kali trip. Kalau kita lihat di dalam maps, nanti tantangannya ada di jalur selatan, yaitu dari Dampit hingga Lumajang. Sejauh yang saya tahu, nanti kita nggak akan ketemu lagi titik pengecasannya di sepanjang jalur yang kita lalui. Sementara nantinya kita akan melewati jalur dengan elevasi naik yaitu sekitar 743 meter dan dengan jarak tempuh dari Dampit ke Lumajang yaitu 85,5 km. Terus pertanyaannya kenapa nggak putar searah jarum jam aja? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, karena kita menghindari lewatin jalur Dampit ini di malam hari. Lalu yang kedua, karena jalur Dampit Lumajang ini tipikal jalannya adalah berkelok-kelok dan seringnya akan bertemu dengan truk-truk di sepanjang perjalanan. Biasanya kalau ada truk dan jalurnya nggak terlalu lebar, jadinya kita mesti ikut atau buntut di belakangnya terus sampai dapat momen yang pas buat ngelewatinya. Terus kalau misalnya ketemu malamnya di Pasuruan arah Malang, insya Allah lebih mendingan lah. Karena bisa dibilang jalurnya adalah jalur ramai dan jalannya juga lebar-lebar. Kalau nggak salah bisa sampai 2 atau 3 jalur di masing-masing arahnya. Di luar itu, kalau kita lihat di maps, terus kita bandingin sudut elevasi antara Dampit Lumajang dengan Lumajang ke arah Dampit, maka kelihatannya yang lebih curam itu adalah yang dari Lumajang ke arah Dampit. Terus kalau kita misalnya berangkat pagi lewat jalur ini, insya Allah nggak terlalu rame sama truk dan harapannya bisa dapat view Gunung Bromo di pagi hari di perjalanan yang kita lewatin. Dengan semua pertimbangan yang udah kita jelaskan tadi, maka akhirnya kita pilih trip kali ini dengan berlawanan arah jarum jam.
Nah, habis dari Lumajang, nanti kita rencananya mau ke PLN di Pasuruan. Nanti sebelum sampai Pasuruan, kita akan lewatin Probolinggo dulu. Jalur yang akan kita lewatin dari Lumajang ke Probolinggo ini, kalau kita lihat dari maps, ada tanjakannya juga guys. Dengan sudut elevasi naik sekitar 239 meter dan elevasi turun sekitar 249 meter. Insya Allah aman lah ya. Terus total jarak dari PLN Lumajang ke PLN Pasuruan itu sekitar 81-an kilometer. Saya sebelumnya pernah sih ke Pasuruan, tapi ngecasnya di PLN ULP Pasuruan dekat alun-alun. Tapi ternyata kalau dilihat-lihat lagi, kayaknya lebih enak kalau kita ngecas di PLN UP3 Pasuruan. Soalnya dekat situ ada banyak pilihan tempat makan atau jajan sambil menunggu motornya dicas. Ya lumayan lah ya buat killing time. Terus perjalanan dari Probolinggo ke Pasuruan, alhamdulillahnya kita akan dapat jalur yang cenderung datar ya guys ya. Jadi insya Allah kita bisa pakai mode HT atau high torque selama perjalanan. Jadi tangan agak lebih ringan nih dan juga jalannya bisa lebih cepat. Kemudian nanti setelah ngecas di Pasuruan, mungkin udah masuk malam hari. Entah videonya akan bagus atau enggak, soalnya percayanya kurang ya guys ya. Terus alat yang kita punya cuman HP aja. Jadi mohon maaf kalau misalnya videonya, audionya, atau gambar dan lain-lainnya kurang bisa dinikmati. Semoga kedepannya bisa ada perbaikan ya, amin. Kita kembali lagi ke rencana perjalanan kita dari Pasuruan menuju ke Malang. Kalau dari Pasuruan ke Malang, kalau kata Google sih, nanti kita dapetin jarak sekitar 50,3 km dan elevasi naik berkisar 541 meter dan elevasi turunnya sekitar 100 meter. Nah, kalau profil kayak gini sih insya Allah lebih dari aman ya guys ya. Kalau mau kenceng pakai mode HT juga masih bisa lah. Walaupun jalurnya nanjak terus dari Pasuruan sampai daerah Lawang, terus dari Lawang sampai terowongan Karangploso jalannya nanti agak turun. Nah, insya Allah total jarak tempuh keliling gunung dari Malang dan balik lagi ke Malang yaitu sekitar 250-an kilometer lah. Dengan titik pengecasan di PLN Dampit, Lumajang, dan Pasuruan. Ini kita udah sampai di kota Dampit ya.
Ini jalannya satu arah. Ini ada masjid di Dampit, Masjid Raya Dampit. Dampit ini terkenal salah satunya yaitu ada penghasil kopi ya. Kalau mau beli bubuk kopi yang tadi perempatan itu belok ke kanan ada yang jual juga. Saya pernah beli di situ, ada toko kopinya. Atau bisa juga beli di pasar ya. Nah, di depan ini kita belok kiri masuk ke PLN Dampit. Alhamdulillah sampai juga ya.